Hidup reformasi. Hancurlah ketidakjujuran. Mari kita hadapi krisis ekonomi dengan kerja dan doa. Salamai Basuo para penggemar balerong di seluruh tanah air dan Malaysia. Kini kami mencogok Pulau Baliak dengan sebuah cerita humor berjudul Ulah Dek Moneter. Bakisah tentang penyakit masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi nan melanda negara kita pada umumnya. Dituangkan dalam naskah oleh Angku Yus Datua Perpatia dan dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta. Nah, ikulah Ulah Dek Moneter. Selamat mendengarkan, Mak. Lagi kopi je, Pik? Kopi susu, Mak. Kopi jantan. Kopi jantan, Pak. Kok? Kopi nak bersusu, kopi biasa, anan asli sini. Jadilah tunggu cahaya. Lagi kotanmu. Bakaran dia. Saya nak apa lah ambil. Ada ke lagi kotan nak ambil? Kok lain nama? Salah Nah. Ayolah semua anak sinago bawa nak kau kopi. Sinago tu lah, Mak. Boko anak sinaga. Ma goreng lagu labi. Di talan tu kan goreng tu. Tak nampak deh Mama. Tinggal cik leh. Pilih sen lah nan cik tu. Bang milih nan cik. Pendeknya pilih walaupun cik. Kalau baik itu bapak so orang balik semua tu. Siapa masuk? Kok nak makan goreng juga? Pilih saja nan cik tu. Calon tunggal nama tu. Alah, jadi kau bipik. Sampai tinggal awak ni. Ni baik tu. Tak berpasuh, tapi tak pasuh. Ajalah. Enggak ada pisang ke goreng lah kopi. Kok pisang nak kadi sabui, Mak. Di pasar Batambun orang menjual pisang masak. Tapi nang kadi goreng yo cie. Nang kadi pilih pun yo cie. Baik tu undang-undangnya. Nah. Ya kabuk gambar. Undang-undang mah apa tu? Dari atas? Pendeknya undang-undang mesti berlaku dari atas sampai ke bawah. Betul nyepik tu, Pik. Tentu yo. Sajak dari MPR Senayan. Yo. Sampai ke Pekan Sinayan. Aduh. Sajak memilih presiden sampai memilih pisang goreng. Sabananya tu. Tapi cara buruk tu ndak boleh kita budayakan, Mak. Itulah yang diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa di zaman reformasi kini kok. Kok yo baik itu mengar kau kan jual pajak-pajak. Kebetulan. Adik gorengnya memang tinggal cik. Yo. Apa kata kau neng? Tadi tu? Cakwa kopi cie. Sudah itu kotan juga orang cie. Bika? Tunglah dulu Bika tu. Kan nak bersama singgung Bika dulu lah. Jadi 1,000 datang 1,500. 3,500 satu. Baca aku dah. Ulang balik. 3,500. Kan semua tu bermancik dah. Enggak ada semua ada bona dah. Abang kan goreng cik tu pik dua. Goreng 1,000 cik. Ya mendanyuk pasal mahal. Kepotong pik menjual pisang dan datang 75 piyah cik tu. Agak-agak sebenarnya ambil untung dah. Nanti kalau mak dia awak je. Takut agak demonstrasi belum den. Jadi minyak nak balik? Ya bakal benar gue minyak lah. Mahal tak beli makan boleh. 8,000 sekilo mak. Alun tak puan dah dah. Ngeringi pula. Bila belum nangis ada. Tu mak Lembang. Krismon kini ko na mendengar di radio mak.
50 ribu harga dolar kini dah tentu. Tak tu dolar ke dolar ai. Nak ngerti juga dan politik saham segala macam lah tak obel yang ada. Anak joleh dah gini kuah. Kuah ada peti 3,000 nya. Ambillah, timurlah. Jadi tapi baru utang waktu ya mak. Indah. Dia mogok sini, mau 1,000 aja lah. Mak Lembang, aturannya katan kau 5,000 kah? Aturan siapa pula? Dari hati pula tu. Itu bukan katan sembarang katan, mak. Ya, pula lagi kau tanah ke? Kau tanah namu? Katan 2 nagari. Bayi impor dari Thailand kah? Oh ya, dah bela ilah ni bayi impor. Indah ada 10 Indonesia aku lain. Tak ke bayi impor nah. Pula. Itulah. Kalau orang nak baca surat khabar, nak nyimak, kok TV nak cari pelen India je, cerita jin kajin. Menonton Piala Dunia namuah sampai pagi. Iya pagi hanya itu nganggo kopi. Beko tobi juga ada buka ada naik golang-golang ke buka. Muak jadi. Bekon lah kok urusan golang-golang, kok golang-golang alah. Nak tentu dan duduk. Ada ngalah dulu ambo cerita kan deh. Ada lah. Cerita alih. Yo ceritalah. Cerita. Lain tak kana ada Lembang. Tempoh hari pemerintah awak manuka si duit je kapal tabang. Ini enggak? Entah urusan dia dah. Kok barangnya mak iku barangnya kuah. Ya. Kapal tabang jadi 10. Kalau katanya harga 1,000, ya. Nak murah tu. Marah kapal tabang cie. Oh iya, makan je kapal tabang dah. Jangan kau pilih. Ini utang mamak di Morate ya. Kamu kau rumah ye besok. Mau catat. Kamu kau rumah ye besok. Kalau tahun mungko menjadi 600. Bapu, dah wajar dah. Bunga bang 20% gini kok. Hanya bergarah je leh. Usahakan 600. Kalau besok jongok-ngok ke balik besok. Malembang. Boleh. Kopi je dah. Kopi manis Pak Indo? Lah iya, manis. Masa kopi pahit? Mana tahu. Kalau ditanya dulu. Kini kan zaman moneter. Ya, nek moneter juga nak pembeli kopi manis. Beres. Iko kopi itu banyak kok. Habis baju akabo. Iya, tapi tunggu dulu ya. Ayah lu nangis lah. Ya. Pak Nago kemana dah? Biasa. Tugas pagi-pagi lah keluar membawa taksi. Waduh, rancak bana kok perkutut. Mau bana aku buruan kan nak Frida. Iko kopinya minum lah Pak Indo. Melatur ke hidungnya walah. Angin bana aku. Basuh sintu yo. Aduh. Ambo perhatikan kok sejak berapa hari kok si Joni suami nak Frida kok gak nongol-nongol. Kemana beliau? Lambu PHK. Loh, kok PHK? Bagaimana mau kasih nak Frida? Ba PHK. Ambo pecat jadi suami. Biar toh? Suami apa tuh? Pak Malih. Karajonya cuma bapikek. Kalau nak bapikek bampuk. Kalau nak bampuk berburu. Sudah tu memancing. Ya memancing kan terancak tuh. Banyak dapat ikan. Bukan memancing mencari sambar Pak Indo. Tapi memancing hobi kita ambil orang. Piti habis ikan tak dapat. Ya mana tak dapat? Ikan-ikan tu lari kanyang kan orang punya tabik. Beko lah baure iku ada macam Hongkong ye. Jangankan pancing kali makan ikan. Dicigoknya pun haram. Amit. Itu kerjaannya orang-orang kaya. Joran pancingnya sama 100.000 bagai rago cek. Berapa kok? 100.000. 100.000. Sedangkan susu anaknya nak tawalikan nak ya. Ya mbak ya di rumah ke dulu. Masa terus di belakang itu. Atau dikasih peringatan, lajeng dimaafkan. Tak ada maaf bagi suami palala. Pendeknya pecat habis pakaro. Orang do tagang bagai ndak bawa ada dah. Yo rasa dagang toh. Tapi kan beli celeng itu kan rancak nak Frida. Rancak? Kalau dek kami ndak ada nak rancak dah. Ndak ada mempakai dah membuang-buang waktu.
Iya, kan pasti kok olahraga sambil rekreasi, nambah sehat toh. Bertambah sehat badannya, bertambah banyak pula malah kandaknya. Sama kilasa ya. Pendeknya, entahlah, anak sana kau bertambah ya. Ya, tapi nan jale ikut berburu ikut lah turut berpartisipasi membasmi musuh tani, betul kan? Membasmi musuh tani apa kecik Pak Jindo kok? Sakironya punah kan dia dari Minang kok pasti diimpor dari Tapanuli. Sebab apa guna anjang sarago bajuta tu kalau kan diburunya tak ada dah. Kalau begitu berburu babi itu termasuk barang mewah juga. Ngono tu nak berita. Karajo orang sanang badunia. Bagi orang bansai macam kami kini kok itu karajo mubasi lah nama tu. Malah karajo mahajan tuah. Kasudahnya jangankan kada pek tuah. Tabun su nan tahun 2. Cuba fikir dek Pak Jindo. Sarawak aja jaketnya saja buatan luar negeri. Topinya Morris. Sampai ayah dari Amerika. Pisau bertatah je perak. Alun dari anjang ni lain. Sama hatubo. Membawa pula nasi di pinggang. Kuno tu. Membawa nasi itu lah ketinggalan zaman tu. Jadi tidak makan-makan seharian ya? Oh iya, pindah Simpang Raya tu ke dalam Rimbo. Wah, restoran gadang di Paunan Pak Jindo. Oh gitu. Apa sambahan angka 7? Rendang hati, ayam panggang, dendeng balado, asam padeh, jari yang batokok. Sampai kata 2,5 matang bagai kopi susu, Coca-Cola, nangkok dijual orang di Hinan tu. Tiangnya piti. Oh, piti ya. Sedangkan usaha ambo kan lah nampak di Pak Jindo kan. Cuman menjual kopi stengnya. Awak tinggal je untuk diri. Ranggai pemburansang pula. Anak sedang hari menyusu. Untuk apa dek den laki pengangguran macam si Joni ke Punduang tu muak den. Yo mbak sing sabar toh. Timbang-timbang mana dulu nak berita. Suami kau tu gagah, tu ganteng. Apa orang nyesal? Kadi makan ganteng tu. Nak juga gagah surang saya lah. Iya. Apa kira dulu mana angkir sian mau ojo iyo gila bayar dengan rokok anak siap semua ke mana sawana bulu parkir mencari iya basta bakal ini sawana santai terang durako muncul barangnya mengusian rengai oi tidak cucolah keraya pulau lo kuat tidak ala bahasa kan sumbayang den capek lo bawa kemari Sarawak nomor Asia tidak den pakai kau ku ya laki lah ini enggak berat dia malah dekat gua sayang Ambo nak ngecek seketik. Apa tadi tu? Ambo nak mengecek Jowo Sabanta. Ya. Ikan hari-hari surpo itu anggo. Macam mana tak mahari? Lunak-lunak awak tak tenang awak. Apa cik sinak goko? Mengecek apa? Cucu den tu namanya si Ucok, bukan Ocot. Apa? Iya enggak tahu deh. Kan sepidah nak menyimpan tadi. Parah. Balain dia awak, balain katanya. Iko pajaku namanya si Ucok. Iya lah, tahu tidak namanya si Ocot. Apa lagi? Si Ucok. Usah marah-marah kali mengecek. Jago biku si Ocot. Ini baru kekalalo kok.
Cocot lagi. Botol-botol tuli bah. Oh yo pung. Ucok bukan nocot. Enggak tuh, enggak suka jadi tu ayah kadagu pajak untuk meri iru aja. Buat dia payah melalu kendiri caku. Apa ilah kaya kecil silaku kunuang seduno. Wo. Ambo tak suka si Ucok dicaci terus. Ya, dikatakan buruk. Rancak ni cucu ambo tu. Hidungnya mancung nampakku. Kulitnya kuning, rambutnya ikal. Apunya buruk nampak uo. Enggak jong kapai, enggak jong kapai di kuda rambah bekwa. De rambah lagi tangkai sapu ku lihat dia jangan. Muak dan jadi caku. Sinagu menantu kerengkang luang. Batanya pula lagi anak sia. Macam tak tahu saja ni dia kalau anak si Parida. Si Joni nama bapaknya. Disangkonya nak aram cucu awak. Aki bulang, enggak jalih mana di den. Mengapa batanya uju anak siapa? Itu cucu ambo. Cucu ambonya itu cucu sinagau punyo kuha. Ya bakal gitu. Tarap puang. Bapak mi. Lain kali tu jangan menghina keturunanku. Kalau buruk cucunya buruk pula lah sinaga. Nah, ku peringatkan. Itu pelecehan namanya itu. Ku tuntut di pengadilan. Melanggar hak ajasi. Mengapa si jasi yang kau bawa tu namono? Wahai, lama buat kau menantu den. Kau pundung. Ajasi ketawa si jasi katanya. Pak Gindo je kok. Kabare, Pak Nego. Pacih. Tambah muda wae. Rakakin banak kok ambo. Lama kita ndak bagudo. Betul. Sekali bagudo malah lompek. Lama kita ndak basuo. Sekali basuo minta rokok cik. Wah, balapo. Monggo. Iki rokok 55 ya. Wah, rokok kretek ni nampakku. Bukan 55 ini. Maksudnya 55 batang. Maklum moneter ya. Ambo selalu menanya Pak Gino sama si Parida. Kemana saja nih Pak Gino? Biasalah. Kalau lo pensiun kau lah cari tambahan uang pensiun. Kalau Pak Naga sibuk tenan ya? Sibuk apalah. Paling-paling membawa taksi. Wah, kuat ya? Bisa bawa taksi? Oh, bukan Mizuzu ngelir mudik. Tapi menyupir. Oh, nyupir ta. Sudah bisa juga mencumeh yo. Seketek. Kalau itu perlu prajaga dari mama rumah. Tadi dong. Apa meneh? Dulu cerita kita masih tergantung. Nah, kini kita bernostalgia. Cerita apa nih? Cerita lama. Masuk kita muda-muda dulu. Oh, itu ta. Cerita pacar-pacaran zaman biyen. Coba diceritakan balik. Mengapa angku sampai tersandung juga di Seminang, sampai berkembang biak, bahkan sempat mendapat gelar Sultan Bagindo. Coba. Dulu cerita Mboko sampai di mana? Sampai Pak Gindo ditugaskan memimpin kompi dari Kesatuan Diponegoro waktu periode tempuari. Terus dikirim operasi ke Payakumbuh. Sampai di situ kalau aku tak salah. Iya. Perkenalan Ambo sama si Nurmala wes. Itu alumni itu. Jadi waktu itu Letnan Sugondo sedang ganteng-gantengnya. Badan kagak tinggi, kekar, kayak Jenderal Wiranto iki lho. Tunggu dulu. Letnan Sugondo itu siapanya itu? Lah iya Ambo. Itu sebabnya Ambo kok digala Sultan Bagindo. Sultan Bagindo. Kontut. Itunya pula sejarah Sultan Bagindo itu yo. Yang kupikir gala pemberian dari suku Minang itu tadi. Ya, sami mangon. Dan pasti kan sudah bagala kok Ambo. Taruhlah. Jadi jumpa di mana sama si Nurmala? Ya Mbok yo ditanya dulu. Sing sare alon-alon. Aja kususu, Bang. Susu siapa?
Maksud amboko usaha gageh-gageh. Jadilah. Ya. Terus. Pada waktu senggang dalam tugas pengamanan, iseng-iseng amboko cari hiburan. Di mana itu? Nah itu, di Bukumbo, di pelosok. Di desa ya? Iya, desa niku. Ambo bayi bertandang ke halaman satu rumah gadang. Kebetulan di situ ada seorang gadis kamek kok sedang membuat makanan khusus daerah di situ. Namanya apa dia? Batiah. Oh, Batiah. Batiah. Iya, Batiah. Batiah. Busuk di sintalam tiba lah ya. Namanya Parjoko. Yo amboko mengamek-ngamek negor si gadis. Dan terjadilah komunikasi dua arah kok. Ota-ota dengan omongan daerah. Dan kadang-kadang kok saling nggak ngerti. Yo kecek-kecek. Mentang-mentang rumah saya betung. Bapak nggak mau naik ke rumah saya. Apa punya maksudnya itu? Iya, maksudnya merendah. Mentang-mentang rumahnya jelek, kamu nggak mau mampir gitu. Bah, pancingan itu pula. Lalu dalam kecek-kecek selanjutnya, sambil malu-malu kucing, ini kok ngomong. Apa katanya? Rasailah betis saya, Pak. Sir, jantung kamu kok kaget setengah mati. Kok berani bana Pak Jako nyuruh-nyuruh ngeraba betis nih. Terus pada ngeraba lah itu? Oh, palun kok, alun. Mana berani awak bakal kaca-kaca anak gadi orang Minang. Tapi sudah gatalnya pula tangan tuh mengeresek yuk. Menghadapi TRRI nang gagah berani ya, Bu. Orang takut. Tapi berhadapan sama cewek selancang itu, nyuruh ngeraba badannya, ambo ya keringet dingin, lemes. Pak Naga, lemes ambo. Iyalah pula. Lantas nggih. Ngelihat ambo ragu-ragu sambil mikir ya. Nawarin sekali lagi. Terus saja, Pak. Rasain dah. Nggak apa-apa. Ambo jawab kok ya. Enggak malu ah. Tapi yang desak terus. Tambah berani. Kalau Bapak nggak mau, hibah hati saya. Katanya serius. Nanti nggak lah Pak Gindo. Buaya menolak bangke. Kalau tersebut di Sinaga, ambo ramih sajalah. Apa lagi ditunggu? Sabananya hatiku lah terakak bana. Tapi mikir wibawa seorang perwira. Yo. Hati ambo kok maju mundur. Betul itu. Akhirnya karena didesak terus ya. Ya wes. Sambil celingak-celinguk kiri kanan gitu. Ya toh kalau ada orang mencalik. Ambo kaca saja batisnya. Tapi ya ampun. Tobat ya. Bah, kenapa rupanya? Nyoberang campur malu kok. Terus buru-buru naik rumah ninggalin ambo kebingungan loh Pak Naga. Kan tadi Jionan menyuruh maraba. Sudah diresek berang pula. Nang ganjil itu. Salah pengertian tuh Pak Naga. Salah pengertian macam mana? Sak betulnya nyokor nawari nyicipin kue batik yang sedang dibikin. Tapi karena salah paham bahasa, ya mumet gua jadinya. Rupanya yang dimaksud betis itu bukan kakinya rupanya ya. Mampus. Batik itu di Indonesia kan jadi betis gitu. Loh, ambo kan tidak salah. Salah lah pula. Loh. Kaki anak gadis surang di kaca-kaca. Parawan kampung lagi. Untung saja Pak Gindo tentara. Kalau tidak, hajab lagi ganyang orang pai kumbuh. Memang benar ya Pak Naga. Peristiwa itu menjadi urusan panjang. Iyalah pula. Yang adukan sampai ke Wali Nagari dan ambo dipanggil komandan. Tapi syukurlah sabdonya kok paham. Kalau soal itu hanyalah gara-gara kepleset bahasa. Akhirnya damai, itu. Ya ambo minta maaf sama mamanya. Bayar uang adat sama penghulunya. Syukur. Habis gaji sebulan. Jangan salah ya. Pak Naga jangan salah. Rupanya sengsara membawa nikmat. Buntut-buntutnya kami kok tambah akrab pembeli-pembelian. Sesudah Nagari aman tahun 60, Nang Sugandoka kawin sama Nurlela gadis Payakumbuh. Nah gitu. Hebat kali cerita Pak Gindo. Hebat. Gara-gara disuruh mencicipi batik, kesudahannya dapat cucu 9. Loh, bukan 9. Memang disengaja kok.
Bukan, maksud ambo itu 9 orang. Nah, ini ini giliran Pak Naga. Bagaimana kisahnya sampai kecantol sama maknya si Brida? Ayo, coba cerita. Kalau kisah kami, tak apalah sehebat cerita Pak Stan Bagindo Saumo Gadis Nurmala tadi. Ya. Tapi karena sudah janji, awak kisahkan juga lah sedikit. Iya. Begini, waktu itu tahun 70-an. Ambo lah 1 tahun tinggal di Padang, bekerja supir di Oto Triarga trayek Padang Bukit Tinggi. Pada suatu kali, ambo masih ingat betul itu. Hari itu hari Jumat siang, penumpang sepi. Karena Pak Naga bukan Islam, tentu enggak salat Jumat. Memang ambo tak sembahyang Jumat. Malumlah awak masih muda-muda pula. Tapi walaupun Batak, ambo ku Islam bah. Tulen, bersunat ambo. Bersunat iya. Iyalah. Kalau lain agama, manalah pula bisa dapat anak Minang. Kebetulan, di Padang Panjang naiklah seorang gadis kami mau ke Padang. Wah, betul. Ku dudukkan di CC. CC? Iya, sengaja pula awak sediakan untuk cewek-cewek. Itu rahasia supirnya itu. Cerita punya cerita Pak Gino. Ambo perkenalkanlah diri amboku sebagai marga Sinaga. Nah, dia pun perkenalkan pulau. Nama Rosma, suku Caniago, guru SD di Ulak Karang. Dasar awak cilu. Dia otalah si gadis tadi. Kalau Sinaga di Tapanuli, sama laju Caniago di Tanah Minang. Jadi kita ko berusaha anak niko. Kata si Batak buruk ini pula. Karena di sekolah ada cewek, tentu nyengal-nyengal sambil tekar gigi. Ngelata? Anda, ya jaga standing lah. Pura-pura sopan awak, namanya juga berunsana. Iya. Macam mana Niko? Aku teruskan Niko? Nah, iya terus. Tapi aja korupsi loh. Korupsi apa pula rupanya? Motong-motong cerita itu namanya korupsi. Oh, enggak. Jujur ini zuzur ini. Tak dipotong-potong satu pun tak dipotong. Pendek cerita, kami berkenalan. Lama-lama berpacaran. Pacaran, tahunya pacaran. Sering makan telur katung di Pantai Muaru. Kesudahannya lama lah cubadak dari Danau Batumbu. Lupo ke nulosi tanah Batak sejak bersua ke Malapak di Minangkabau. Kok seto. Katanya tadi badung sanak satu suku, kok malah dipacari? Bah, itu koyok saja itu. Sekedar mencari-cari alasan pendekatan. Macam tak tahu pula Pak Gino taktik awak. Ini anak Batak, Bung. Tahu enggak arti Batak? Tahu. Apa? Banyak taksi, bawa taksi ngaco gitu. Itu cuma itu namanya. Mentang-mentang awak supir taksi dipelesetkan ke pekerjaan. Kalau mau tahu arti Batak, mau tahu arti Batak? Apa itu? Yaitu banyak taktik. Iya, kalau dipelesetkan satunya bisa saja dipelesetkan koyok Minang sama Jawa pun bersaudara loh. Apa buktinya? Coba. Itu kampung Jawa. Sebagai sanak sabangsa ya, kami ikut diagih tanah di Kota Padang, namanya Kampung Jawa. Di Pariaman ada Kampung Jawa. Ayo. Apa lagi dengan Batak? Di Tapanuli ada si lain. Di Minangko ada si lain. Si lain ya. Nah, di Porsea ada Raja Guguk, di Meninjau ada Perpati Guguk. Di sana ada Toba, di sini ada Tobo. Di situ ada Merpaung, di situ ada Merapuang. Ada Manalu, ada Banalu. Itu menyindirnya itu. Mentang-mentang ambo masih tinggal di rumah istri dibilang Benalu. Sakit hati aku. Bukan. Maaf ya. Lalu kata Pak Naga tempo hari, istri nang kini kan maknya si Brida. Betul. Jo istri nang kini ko ambo kawin bertambuh. Baru setahun. Tak ada anak. Istrinya lalu itu meninggal. Sing biyen? Bukan kena ambien, tapi diracun orang. Kok diracun? Salahan apa tak? Salah alamat. Ambo ini dibidik supaya capek mati. Rupanya makanan yang dikirim itu termakan mendiang. Yang hebatnya, racun yang dikasih bukan racun biasa yang membuat orang kontan mati. Tapi racun enteng. Namanya upeh. Ya? Upeh. 5 tahun si Rosma menderita. Kemana baru tak sembuh-sembuh. Tak mau cegak.
akunya meninggal. Perkawinan kalian kok dapat restu pemilih enggak? Kami kawin lari. Lah itu. Di Minangka paling pantang kok ngusi anak perawan orang. Mungkin pihaknya Dek Rusma dendam sama Pak Naga. Ya pantas kalau mau dibunuh. Ya mungkin juga. Tapi adonan bilang itu ulah musuh pribadi Ambo. Waktu preman itu kulibas tak melawan dia. Itulah sebabnya barangkali ya tak berani dia menghadapi si Naga, upehnya yang dikirim. Apa boleh buat temakan biniku. Gara-gara apa tak? Kok malah sampai pecakak? Ambo dibilang gaci. Gaci? Pikir Pak Gino lah, siapa takkan berang awak dibilang gaci gadang. Loh gaci itu apa tak? Anjing. Anjing. Kalau sekedar si Naga dibilang binatang, tak palah berang kali aku. Ikut dibilang batak sama juga gaci, mengecek menyala-nyala. Kutunggu yang muncungnya itu. Pala aku bangsa awak dihina orang. Salah dewek ini kok Pak Naga. Sudah berpuluh tahun di sini ngomongnya Pak Naga tak bisa lemah lembut. Ya timbul salah paham. Soal mengecek sudah bawaannya itu pula. Susah kali merubahnya. Macam Pak Gino sendiri. Sudah beranak pinak di Tanah Minang, bakeceknya totok kali ku dengar. Lidahnya itu tersangkut-sangkut kalau apa itu mengecek bercakap. Kalau dipikir-pikir memang benar juga. Itu sebabnya orang daerah Tapanuli jarang jadi guru TK. Mungkin sekolahnya bubar. Anak-anak bodoh lari lintang hukang. Apa pula lari? Habis orang Batak membariskan murid-murid. Anak-anak semua siap. Cari saja. Lain pula kalau orang Jawa memimpin pasukan. Pasukan siap. Hadap kanan gerak. Ayo sayap kanan serang. Pasti terkantuk-kantuk tentara menghadapi musuh. Kalau orang Minang baca Pak Naga. Orang Minang mengeceknya memang sedang-sedang saja. Tidak keras, tidak terlalu lembut. Tapi sindirannya itu minta ampun, Mbah. Halus namun tajam dari pisau silet. Awak tak bisa membalas pakai pepatah petitih segala macam tuh. Masa didengar lah. Benar. Kadang-kadang kok pakai cek sambil senyum, sakitnya sampai ke tulang. Apalagi cemoohnya. Amit-amit jabang bayi. Kalau nggak sabar ya bisa jantungan loh. Pengalaman punya itu. Pernah Ambo sebulan menganggur lalu dapat induk samang. Tahu-tahu mertua awak hampir tiap hari mengusir ayam. Padahal seekor pun tak nampak kunyah ayam. Rupanya si Naga yang diusir macam ayam. Kadang-kadang kucing satu lalok kan dipungkang pakai sapu. Persis macam bola biliar. Yang merahnya yang dimasukkan lubang, yang hijaunya yang dihantam. Pusing juga awak dibikin. Tembak efek ya. Memang benar. Bunyi Pak Patah kayak memang jadi nang tua kok. Lain lubuk, lain ikan. Lain padang, lain galang. Lain daerah, lain pulau kok adatnya. Orang sih kok nggak mau terus terang. Kalau jalan, suka jalan menyamping kok. Betul. Lain dikecek, lain dimaksud. Kadang-kadang nggak cocok. Omong sama perbuatan. Umpama apa kalau Pak Naga berbalik misalnya di pelosok, nek coba ningali nggih, coba diperhatikan nggih. Di tengah hidangan kan ada berapa piring gulai-gulai randang. Iya, ini Ambo itu. Ayam panggang, seko. Iya. Itu ada gurame digiling. Ada randang gadang. Randang gadang kok serupa ganjel montol kok. Kapal zamba namanya itu. Kapal zamba, ya. Tak boleh dimakan. Siapa berani mengaca dibilang melanggar adat. Ya itu masalahnya. Padahal dengan bahasa halus pakai petata petitik. Para tamu kok dipersilakan memakan hidangan. Mana? Tapi ada yang tak boleh dipegang. Kan begitu? Silahkan hidangan makan oleh tamu-tamu. Niku apa? Tapi ada yang tak boleh dipegang. Iya niku oporane. Lain di mulut, lain di hati. Tunjuk lurus, kelingking kok baik. Mana? Jadi kalau pernah bilang sama si Ucok, wah engkau buruk katanya. Maksudnya bilang elok. Raca kok. Memujinya itu pula yo. Lah iya.
Rancak bana kerajaan, barani mengancingi orang gaib. Wah, itu marah kadang loh. Marah bana tuh. Rancak kok maksud disiko artinya jahat. Hebat juga Pak Gindo ini rupanya ya. Si Kang Pak Gindo. Belum tahu juga ya. Percuma kalau 30 tahun kalau ambo kalau jadi Rasmando di Minangkabau. Jadi hati-hati kok dengar omongan mama rumah kok. Apalagi bagecek sama orang kayak gaek. Bah, salah aku. Salah gadang aku. Sudah kualatnya aku sama ibu mertua aku membilang dia itu menghina si Ucok. Padahal dia itu memujinya rupanya yuk. Nah, itulah Minangkabau. Biasanya mereka emoh nantang musuh berhadapan. Tapi awas dari belakang. Mana? Cocok kali itu. Cocok. Pas nge? Itu sebabnya di Minangku banyak upeh. Membikin orang mati pelan-pelan. Pernah pula anak gadis kawanku diguna-guna. Di si Jundai bahasa di siku. Si Jundai? Nah, sebab sakit hati lamarannya tak diterima. Nampaknya beliau tak tersinggung. Dibilang belum jodoh segala macam lah. Rupanya diam-diam kawan ini cari dukun. Di muka pura-pura baik, di belakang mendendam. Tapi orang Jawa pun macam itunya pula Pak Gindo. Wah, siapa bilang? Tengok saja pasan belangkon Jawa. Di keninya kok terbuka. Di belakang menyimpan sekarang tinju. Pendendam itu namanya. Nah, kalau orang Batak lain lagi. Maaf orang Batak. Sendiri dia bergitar. Kalau berdua main catur. Kalau bertiga. Sudah. Jangan diteruskan. Terus ya. Tumbuk nanti muka Pak Gindo itu. Baru tahu. Wah, pikir-pikir dulu mau marah Pak Naga. Kalau niki sedadu loh. Dulunya itu. Sekarang tak punya pistol. Tak takutnya aku. Berarti kok ambil gayung? Baru tahu rasa. Bawa gayung. Kupes cucu Mak Gindo itu. Yang 9 orang tuh mati semua. Zangkang lah satu ini. Bah. Ya ambo adukan sama mama rumah kok. Ambo pun punya mama rumah. Ambo bawa ke pengadilan. Nah itu bisa diaturnya itu pengadilan. Nah. Loh saya iki bukan zaman ngatur loh Pak Nopo. Hati-hati loh. Iki zamannya reformasi. Nyokok sinir-sinir kan sudah gak laku. Terserah Pak Gindo lah. Permisilah dulu yo. Sudah waktunya giliran cari sewa. Nanti di PHK pula kalau bolos. Iya. Monggo. Permisilah aku. Iya, monggo. Assalamualaikum. Bang, ambo nak minta sebenarnya. Soal apanya itu? Uang gaji banyak. Apa kau bilang? Piti gaji. Sejak beberapa bulan ku ambo lalu mencelak-celak abang tua piti taksi awak tu. Gajinya pula kau tanya. Iya. Setoran saja pun hampir-hampir tak tertutup. Tahulah penghasilan taksi kini kau Tina. Minyak naik, alat-alat auto membubung. Tapi ongkos soto kan naik pulo bang. Buka pintu saja lah 1.500 itu. Bah, setoran tak naik kecek kau. Masih seimbang je SEO bang. Seimbang. Iyo. Dari mana pula mau seimbang kalau SEO jarang naik? Habislah minyak elir mudik cari penumpang. Mana yang dapat penumpang? Dan payah yang mengecek sama kau bah. Cali-cali orang nak mau naik taksi di zaman moneter macam itu. Maulah orang naik bendi mencari yang murah. Apa tu hari menembok? Apa rugi taruh? Memang indah lah pulau. Mana tak pernah bastor kamu? Dimasukkan kabang. Piti sapali itu masukkan pulau kabang. Laga orang kayu. Di Bangka lebih aman. Jadi di rumahku tidak aman. Labara piti abang ambo cilok bang. Labara. Elok lah kau mengecek seketek. Kalau diletak di bank kan ada jual bunganya tiap bulan. Biarpun sikit lama-lama kan jadi bukit. Abeko hangui piti awak tu baru tahu. Abang kalau mendengar. Bara banyaknya bang kadang-kadang tu nangkana likuidasi. Lingkudasi? Yo. Apa lingkudasi? Itu bank yang dimatikan pemerintah tu. Lingkudasi. Tak inting dia. Jadi apa? Likuidasi. Oh itu, ndak kemenyasar ko. Nasib lah itu. Iko pitiri baju nama kerja. Ko dipakutakan ke galembo, baralah kerancaknya. Sedangkan harga dolar manjuli taruh gini bang. Apa nak rugi kalau disimpan di bank? Sudahlah. Piti saja yang pikiran kau. Bantu yo. Sedangkan pepatah abang mengatakan
Hepeng mengatur negara om. Mengapa pula kau selalu meributkan soal pitih? Tentu saja. Heran, sedangkan uang berlanjut taruhnya dia lagi. Bara uang belanja abang lagi ya. Apa cukup 10.000 orang anak cucu tu? 10.000 cukup, 15.000 habis, 20.000 tak bersisu. Oh, kalau begitu abang menuduh ambo korupsi ke ya? Entah korupsi, entah kolusi, tak tahu aku. Lah, lama-lama saja mengaturkan orang KKN. Abang tu nepotisme, tahu tak? Nepotisme kita tahu. Apa buktinya? Ndak usah ambo katakan buktinya bang, tapi periksa diri tu. Kalau tak ada bukti, fitnah namanya itu. Tentu ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Tina. Tahu kau akibatnya? Apa? Iyalah, kalau aku memang nepotisme, apa senang hati kau kalau suami awak di demonstrasi mahasiswa ke Siko? Kalau Sinaga masuk korang ngaluan sebagai musuh revolusi? Reformasi bukan revolusi. Sama sajanya itu. Indak kaberang. Kalau ambo katakan abang nepotisme. Apa buktinya aku bilang? Cuba. Kutunjangkan pula pada Siko nanti. Hajaplah kau aku bikin. Iko buktinya bang. Apa? Sesudah abang menumpang di rumah bini, kini di bawah puluhan nak. Diangkui puluh cucu. Indah nepotisme namanya tu. Apa masih alun cukui buktinya Sinaga terlibat nepotisme di Sumatera Barat kau? Tapi dulu kau yang tak mau menunggu rumah Perumnas. Rumah segadang kota api-api itu tak usah lah ya. Sombong kali lah kau. Kalau indak kini, bilo kesombong lah. Baguslah itu. Besok kita pindah ke rumah Seo. Kamanyeo jurunya, eloklah rumah ambo ku di Seo. Abarata lo setahun, kontan. Betul-betul lokah moto duitan bah. Barangkali kalau jagungnya ciri kau makan itu. Jangan main mana bang. Suami ambonan dulu, lebih gagah dari bang nagaku, lebih talent lah. Tapi mandul, tak punya anak. Untuk apa beranak kalau berandu? Jadi apanya kandak kau gini, ha? Apa? Sudah bosan kau sama si batak melarat kau. Yo, tak apalah ku pikir panjang meninggalkan macam kau kau. Banyaknya bini serupa kau kau. Kalau lama bilang terus terang Tina. Bukan baik tu bang Naga. Kontut, pandainya kau marayu. Memang sadarnya ambo kau dah. Sinaga kurang miskin, kurang buruk. Memang abangku buruk bana. Bah, sudah tahunya buruk, mengapa mau dulu? Sahabat bang Naga buruk. Menurut kamus Minangkabau, buruk tu artinya rancak, elok, gagah, dan cibana. Aduh. Sakit ya? Main cubitnya kau pula. Aduh. Bah, kamu tahu bah? Enggak, ampun aku, bah. Ampun aku. Itu nanti Cik Sitina 3 bulan tara suju. Jangan pikir-pikir nak meninggalkan gundukan doang cik kau bang. Tak jadinya marah sama kau bah. Memang bang Nagaku bukan marah, bukan sultan, bukan bagindo, tapi batak. Oh, ya mang. Bidah. Apa? Bidah Nudin, pakak kau ku. Iko ambo wo. Nak terangah dek wo ambo menyawui. Baik, nang aku hari-hari tu bidah Nudin. Duraku ke komandari ke orang jahit. Padusu. Hale jali di kau tu. Bukan Maria wo. Tapi wo nak terangah. Kalau begitu, Raden di mana pakai. Lupa, Den. Maafkan gue ya tidak. Gue masalah. Rasai lebih kau tua isu. Dah masuk asa aku nak mau kini.
Alum le, boh. Baru pukul 3 seperampek baru. Oh, pukul 3 ke ya? Yo. Tidak. Apa? Susu si Ocek tu dah hampir habis. Dah tinggal senyang nampak ni, Den. Sahabi tu nak kabar sambung le dah. Apa kecik kau? Kini susu kalian lah mahal ragu dicuba mengganti je ayah nasi kebasaka sebenarnya. Dia saka? Iyo. Jadi nak kau bunuh apa jatuh? Dah taluk dia awak membeli susu dia dah. Wah, cilaku no kalian sadono. Bat tiga mencari piti susu sakaleng ni dak tabali. Sedangkan noto halui tabali di sinago. Sinago siap oh. Iyo apa kau tu? Kan sinago nomono. Itu auto orang wo. Ayah cuma makan gaji. Makan gaji. Makan gaji. Ayah menjawab upah menjalankan auto orang tu. Oh, katakan apa lu Din? Manga kok malih bana kau menyusukan? Tidak malih doh. Tapi tidak beraya. Indah dosen tu doh. Indah dosen tu doh. Mana ke indah? 50 susu orang baranak indah ke beraya. Banyak-banyak makan jantung pisang di batu tu no Den. Buliah banyak ayah susu awak. Tapi dia dibicir aku, itulah jadi no. Meset bagai lama kau, bau ruik. Saya dah dengar kau tu. Bau ruik, tidak bau ruik lah tahu. Tapi kasihan rancak bau ruik wah. Itu buka lah kutang kau tu lah. Mengapa lah kutang kau dibuka? Iyo, biarlah uang ruik. Barangkali ada letak urek ni ndak sinkron, ndak paralel. Itu kan dibatuakan. Lai pandai buah morek. Wah, kau sangko hongok mana aku Din? Kau saya suak dukun beranak, aku pindah. Tapi saja di dalam inflasi, mula mengganggu total senoleh. Keluarkan lelaki. Keluarkan apa kau? Iyo susu kau tu keluarkan supaya ngurus. Baik kali kau. Indak membayar bagai do gratis. Tapi isi saja administrasi loko 500. Itu syarat dari guru dan saya suap capek lah. Nak malu. Wah transparan saya lah koko. Ayah puluh nak dimalukan. Awak sama-sama partai padusi loko. Laki lah. Nak nanti bagai lah. Salah adik kau lah. Kali kepala banang koko mah. Cuba dari dulu kau secara rutin menyusukan anak. Hendak kau karyangan ayah susu do awak. Asi itu lebih rancak dari susu kaleng, tidak. Lebih sanitasi, lebih steril kecil orang modern kini. Kayak canggih pula wo kira ya. Tahu aja istilah kini. Wah, ada kalau istilah kau banyak dalam kepala Dan. Oh iya. Itu yang membuat awak intelektual je kau lagi. Modern. Definisi memang kurang. Adalah panah masuk penataran bagai dulu tidak. Penataran ah. Ada diploma yang dari BPMP. Bukanlah mangaleh wo. Jadi sabana itu bana lah. Repot dia kamu nyusun anak di lapau tu. Nah itu sabana. Itulah lainnya kalian kini kami siswa. Kalau namu balaki, namu baranak. Namu baranak, namu maurui. Iku enggak. Awak memelayakan jawi menyusukan. Patutlah perangai anak-anak sini lah sama dia jawi. Hati kareh seroman belek. Itu galak-galak kau. Mengakah tu kau. Galak-galakan. Masih kerancaan kau mah. Jajuk dengan cari. Kalau dimasuh tidak. Tak ngakak lah itu. Naja anak makan nasi tu bakunyakan. Nasi dari muncung awak tu kau basuh kan kemulik pajak. Ada itu carono. Jajuk menangah, jajuk dia lah. Di menangah ada jajuk. Jajuk ke menangah ni. Tapi dengar tadi. apa? Tapi di situlah letak
rasional je kau. Rasio awak jadi sebagai seorang ibu. Wah, rasio. Kalau anak tak biasa memakan si seorang lahir. Tak ada. Isu anu kamar rasu santun je induk no. Betul lah. Menaruh kasih sayang ke ibu no. Kini dah. Entah rumit dan mengipik. Jadi kesurau lah dulu harilah tinggi dia Den. Ayo, pailah. Kau lain Pak Mamak, Farida? Lain nak. Pamilih lain? Banyak. Mamak dua, Maitek, mamak kandung, mamak tiga. Awal lah meninggal setahun lebih. Apa ada begitu mamak bertanya? Iyo, amak perhatikanlah hampir 3 bulan kau di siku. Anda pernah kau pulang ke kampung? Atau pamilih kau yang datang menyilau kau kemari? Kecuali baku-baku kau di Medan. Tak lama. Susah rasanya kalau menganak-anak nasib ambu je pamilih kau. Alah, barangkali kau tidak pandai bergaul jadi awak. Balik ke Batak dari ke Minang. Tentu ia benci orang. Bukan baik itu tu, Mak. Kalau bukan baik itu, Mak. Tuh. Panjang kisahnya, Mak. Cuba ceritakan. Apa salamu ko ayah tidak pernah bercerita ke Mak mengenai riwayat almarhum Mama dah? Tak pernah. Sadia, Mak. Kini ambo nak menanggung akibatnya. Ambo rasa tak buang lah di pamilih. Orang kampung lah satu meremehkan. Mungkin sudah tantangan ambo dan buruk mungkin. Apa dulu ayah je mama kau tu kahwin di luar ada? Iyo. Ada ulu bajak dari jauh. Makasih ya, Mak. Bukasnya lah hamil baru menikah. Oh, indah, Mak. Kau mengatakan indah. Sedangkan waktu tu kau lagi lah. Demi Allah, ambo bukan anak haram. Kalau Mak nak percaya, bertanyalah Mak ke ayah. Atau selidiki ke doktor nama Malaysia Mama. Atau ke Tuan Kadi nama nikahkan. Atau kepada orang kampung tapi ambo layak. Surat nikah ayah cuma Mama tanggal 4 Januari tahun 71. Sedangkan akte kelahiran ambo tanggal 10 September tahun 73. Surat manyure itu kan bisa diatur tidak? Amak kini ku bertanya atau menuduh kau? Usah tak singgung dulu Farida. Kan patut amak masih asyik soal keluarga awak. Bukan menuduh. Kalau amak ikhlas bertanya, kamu agak keterangan yang sebenarnya. Memang ya, Mak. Memang banyak tuduhan yang tidak-tidak. Ada yang mengatakan Mama kan ekspektasi orang Batak. Mama lah dirusak di ayah bagai dituduh orang. Ayah menyogok doktor lah. Dan macam-macam saya. Tapi nan pasti orang tua ambo kawin cinta. Dan beliau-beliau perasiah dari dosa. Pak Milina setuju? Memang keluarga Mama yang tak merestui. Itu? Kecuali almarhum minyak berdua je. Pemilih sadonya pun membekot. Sehingga beliau kahwin di Medan. 2 tahun kemudian ambo lahir di Dumai. Sebab ayah bakal raja jadi kontraktor di Caltech tu. Lah di TK baru kami pulang nak diminta ubur. Dan penyakian sejak Mama kahwin lari tu. Tinggal di kampung? Sebenarnya ayah nak nama tu. Tapi tak pasal dia sayang je ubur. Diterima di Magadang? Kami banyak rumah lain. Dan ubur dia ajak pindah. Sampai Mama meninggal tahun 87. Apa sakit Mama kau tu? Kata doktor sakit paru-paru. Tapi banyak orang mengecekkan tak makan racun. Bukan makan hati dia kalau kelihatan. Tak betul tu Mak. Mama sangat sayang je ayah. Rumah tangga beliau rukun. Mati-matian ayah bakal raja membawa oto Padang Jakarta untuk biaya berubek. Sampai pun rumah yang dibangun ayah di Padang Panjang tak juga. Tapi hingga beliau pai, tak ada Mama cegak-cegak. Saja itulah berapa kali ayah kau kahwin? Tak pernah. Jadi kau tetap di kampung? Macam lihat kami jauh dipancikkan famili. Ambo dibawa ayah kama nyukai. Oh, nak tinggal di Bako di Medan Bagai? Indak. Jadi anak gadis kundang-kundang ke apa? Muka si ambo tinggal jo ayah. Kami mengontrak di Ulak Karang sampai ambo dikawinkan jo papa sucuk ka. Oh, hamba tak percaya kalau ayah kau tak kahwin-kahwin. Pernah 2 kali. 2 kali? Kece kau tadi tak pernah?
Cuma 2 kali. Sekali jo Ibu Rosna, sekali jo Ibu Tina. Oh, baik tu. Sangku amak tadi 2 kali sabalun kami basuh. Ya, tapi sabalun jo amak sekali pula. Hah? Iya, sekali jo mama. Iya, jangan tele-tele juga lah kau tidak. Barangkali kau aku lah namanya kau larang ya kau kali dek takut kata lantar lah. Malah mau nak manjurkan mak. Kasihan beliau. Walaupun tak pernah mengaluh. Tapi selalu dijawab dia ayah. Nak mungkin mama kata ganti dah. Bah kejamannya mah. Kata ayah, amakku mirip bana jual almarhum mama. Masa? Iyo, sama-sama tinggi sumampai, sama-sama ikan manis. Sama-sama cerewet. Memang, mama agak keibuan stek. Bawahnya lu nak lambui. Jadi kalau amak kare-karekan nenekan gitu. Amak orangnya tegas, disiplin. Cuman itu bedanya. Kanan lain saruman, alis, hidung, cara berjalan. Sadualanya sama je mana yang aku nak hilang. Cuman bibi amakku agak lebih tipis dek, tapi seksi. Nak yo selaku dah. Yo bana mak sungguh. Mamaku lebih kamek kan? Itu fotonya. Coba perhatikan. Sama enggak? Kau fotonya. Oh iyo. Mungkin banyak persamaan antara kami. Tapi nan balain bana cara melayani suami dan bana musnaga. Lalu mama kau pandai membawakan sebaiknya. Sedangkan nama aku agak susah. Soal apa yang susah? Iyo, soal karehnya tu. Basuh kareh sama kareh kasudahnya tak diapi. Aku dan nama khawatirkan tidak. Tentu perlu penyesuaian mak. Kan baru 1 tahun bawa. Masih panjang waktu untuk saling paham watak masing-masing. Ambo rasa amak mesti banyak mengalah madu ayah tu. Sabangannya inyo tu cukup sayang kan mak. Banyak perhatian. Dan tidak nama peduli je masalah-masalah sepele. Iya. Cuek kata orang gini. Tapi amak nan tak tahan je caranya mengecek tuang. Pari, kasar, egois. Pendeknya kau basuh je bini lama jantung air mungkin antara sabantah tadi lapak dengan suara kita. Kalau soal suara mak, memang lah bawaannya yang jaga itu. Tak mungkin orang Batak balik nak lunak ke orang Solo atau orang Bandung dah. Keceknya yo karih tapi bukan kasar. Kalau jo hati, sama saja mak. Ada nak elok, ada nak buruk. Orang awak pun kan itu ya. Ayah kau? Yakin lah mak, hatinya elok. Lembut bagaikan sutra. Tapi keceknya karih bapak suka ya. Itulah Nancy Naga. Banyak kau bawa gini begitu? Alah, cuman 3 ekor kok sama anaknya. 3. Yeah. Pasal ni ada 5 ekor nampak ni. Dijual. Banyak-banyak. Tak sanggup kau berakih rumput. Rumput? Tak rumput dah. Lah sama saja tak? Ya tapi pasal kami rumput. Rumput. Iya, rumput. Ui. Cakap bu. Ui. Rumput. Kantui. Allah. Ya alah. Elopeu lu sudah aneh. Ya payah. Alah. Kini dia itulah. Ya. Cuba sabuk dak pagindo tabuang. Tabuang tu lain pula muka asuknya tu pagindo. Tabuang. Itu artinya tabu punya waang tu. Walah. Susah banget kau pakai cek cara lembang. Iyalah heran yang jelik pagindo. Alah bako unyuk jangan Lampi-habis lo gigi dia muncung dia. Mengecek awak alun ya obeh dia. Mengecek pada tu dah tu. Main bau kasih ngah. Badan sepayah bona. Tidak latih detik dia rumah. Enggak tahu kok soal latih melatih. Beliau itu paling rajin loh. Oh ya. Ambo kok disuruh ke sawah kok tiap hari. Ke sawah? Disuruh ke parak, pakai balo, pakai ping kayu. Iya. Saya kok badan jadi capek. Lagi banyak kok. Iyalah parah. Yalah latihan kecil awak lati ya kecil. Iyalah. Itu mah Pak Indo. Daripada batani, anjaklah awak menggalih di pasar.
Oh. Awaklah gai, pipih banyak. Amu aja bersangai di tengah sawah. Ya lacak ke dicoba. Tapi tiok bagale rugi melulu. Lari kau rugi pula ah. Tidak pandai merayu orang. Siapa sih nggak pandai merayu? Bukti nih, orang rumah itu hasil rayuan maut sampai bertujuh 9. Aduh. Jadi kalau soal dagang, Lembang, ya, nggak mungkin kuat kok bersaing sama orang Minang. Sedangkan Cino wae nggak bisa kayo disiko. Apa mana Jawa pensiunan kayo Amboiko. Weh, ya. Tapi itu orang kampung Pak Gindo nama galai misol itu nggak bendera ada. Tahu nggak seorang? Apa boleh menggalai jamu gendong dah. Orang siko nggak pandai gendong di punggung. Pedusi ngendong jamu di dado kan drepot Mak Lembang. Alah, itulah Pak Gindo. Angge apa meneh kuwi? Iya. Alai boleh mau minta dong kerambi ya sini. Monggo. Silakan ambil. Itu ada anak kerambi di sebelah rumah. Enggak ada kerambi deh. Tapi itu yang tingginya tuh loh. Kok malah mau bapak-bapak apa panje? Ya perlunya yang tinggi dah. Kue apa niku? Untuk ubek. Sakit apa sih mau diubek dong kerambi? Itu rasio. Ndak boleh orang tahu sing ini ndak. Wah, ambok curiga sama Mak Lembang iki. Ora ngerti ambok asiate apa toh dong kerambi? Jangan banyak tanya lagi. Pendeknya kalau perlu udah boleh bukan? Macam itu saja. Ya. Kalau dikasih tahu gunanya ambo lagi. Kalau indah apa? Ya enggak ambo lagi. Ada jidu mana buka? Yo bek bacilo ora mujarab. Ayo. Le. Jadi ada lagi tahu gunanya kok begini wah. Tapi ya berjanji ya. Ndak boleh bocor ke keniak kau baru dah kurang lain. Kalau mungkin awas. Ya ambo janji kok. Begitu. Dokek keniak sih ya. Nggih. Cuba cari pergi do pelepah kerambi nomor 3 dari pucuk atena. Oh. Iya. Sing sebelah wetan? Ya atena. Nang jauh atena. Nggih. Ambo baca lihat kok, ambo baca lihat. Perhatikan yo. Nggih. Kini hari indah, hari bu indah, angin indah. Nggih. Tapi ada solai daunnya. Manggai kari je. Ada nampak? Sing goyang-goyang itu tuh. Boleh mbak? Sing goyang-goyang? Iya. Itu nan lidih gilo. Buat obat orang gilo toh? Enggak tapi ramuan untuk membuat orang jadi gilo. Percuma. Enggak dipikir gilo, orang podo hampir gilo kabeh. Gara-gara dolar ya? Masa bodoh karo dolar. Wong enggak makan dolar kok. Tapi harga barang manggilo mana? Iya. Sambako ya, naik gak karu-karuan. Apa kita enggak bisa jadi kilo sak kampung? Iya, sabonanya bukan untuk menggilokan orang dah Pak Indo. Apa toh? Tapi menjadikan orang tak gilo-gilo. Lah, tak gilo-gilo karo sapa? Enggak karo doh. Kau orang padusi tak gilo-gilo ka kita jantan-jantan kah? Bikin kesemaran. Iya, kekasimaran, kok kasih taruman, kok kasih berjalan jambang. Itu bergantung ke montonya bukan? Wah, iya. Bahaya iki. Ambo panjek ini ya? Iya, monggo silakan Pak Panjek. Asalkan jangan anak perawan kita Panjek. Apa kerja begitu? Bukan. Maksud ambo, tolong sisri usah diguna-gunai. Tidak. Mengapulu anak gadis Pak Gindo tu kadang bituan pula. Kali dan juga. Duh Gusti, amit-amit. Pak Gindo. Nggih. Si Parida anak sinaga nama lapau dah. Iyalah baca kayaknya. Yo dia pakai cek tempo hari suaminya sudah di PHK. PHK. Nagori PHK ada di mana? Maksudnya di PHK diusir dari rumah. Tapi soal cerai atau enggak ya mau enggak jalur. Baik. Lancar dah. Permisi dia manjik ya? Iya, monggo. Keronggo itu? Enggak, paling-paling semut gadang. Iya. Ya dua si panjik batang kami ya. Aku pandai dia membajik copik dari tupai. Kasihan nak Prida.